Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan sebuah film dokumenter yang berjudul The Savannah A Dangerous Playground for the Youngest. Dalam video ini kami akan membahas sinopsis film, analisis berdasarkan 7 prinsip dasar biologi, serta kelebihan, kekurangan, dan juga kesimpulan dari film itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tarisa Oktavia Ramadhani dengan NIM 16525510118. Baik, perkenalkan nama saya Alia Zikaila dengan NIM 165251020. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nakwila Salsabila Ramadhani dengan NIM 165251019. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nivita Sofia dengan NIM 166251018. Baik, perkenalkan nama saya Lauren Novitarini dengan NIM 166251016. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Marcelino Fani Diwardianto dengan NIM 166251019. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Marieta Amas Putrisbianto dengan NIM 1652016. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Azam Wertiansyah dengan NIM 165225117. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kenji Bregas Bisanggeni dengan NIM 165251114. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Zulfikar Musyaraf dengan NIM 164251024. Oke, langsung saja untuk memulai presentasi kali ini. Yang pertama ada sinopsis yang akan dijelaskan oleh rekan yang bertugas. Kepada rekan yang bertugas, disilahkan. Oke, yang pertama adalah sinopsis. Film ini menggambarkan kehidupan anak-anak hewan di savana Afrika yang sangat rentan dan belum sadar akan bahaya di sekitar mereka. Mereka harus belajar bertahan hidup melalui masa menyusui, belajar berburu, dan juga berinteraksi dalam ekosistem yang penuh resiko. Terima kasih. Terima kasih Laurentius. Selanjutnya kami akan membahas 7 prinsip biologi. Yang pertama ada universalitas yang akan dijelaskan oleh Zizi. Kepada Zizi disilahkan. Salah satu prinsip dasar biologi adalah universalitas, di mana semua makhluk hidup di savana memiliki kebutuhan dasar yang sama, yaitu air, makanan, dan energi untuk bertahan hidup, menunjukkan kesamaan mendasar dalam kehidupan. Terima kasih Zizi. Selanjutnya ada struktur yang akan dijelaskan oleh Kenzi. Prinsip dasar biologi yang kedua yaitu ada struktur. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang telah beradaptasi dengan lingkungan savana, seperti kaki kuat gajah yang membantu perjalanan jauh dan telinga lebar untuk mengatur suhu tubuh. Terima kasih Kenzi. Selanjutnya ada kontinuitas yang akan dijelaskan oleh Salsa. Oke, lalu di sini juga ada kontinuitas, di mana prinsip ini terlihat dari pewarisan sifat dan pengetahuan antar generasi. Induk mengajarkan anak cara berburu, bersembunyi, dan bertahan hidup bukan melalui kata, tetapi melalui tindakan dan pengalaman. Proses tersebut menjadi jembatan penting dari generasi lama ke keturunannya agar kemampuan bertahan tetap diwariskan. Terima kasih Salsa. Selanjutnya kami akan membahas tentang evolusi. Kepada Marcel disilahkan. Selanjutnya adalah evolusi. Dengan kehidupan sabana yang keras, menuntut setiap hewan untuk menyesuaikan diri dengan cuaca, ketersediaan makanan, dan ancaman dari predator. Adaptasi seperti teknik berburu dan perilaku bertahan hidup yang muncul selama ribuan tahun menggambarkan perubahan evolutif untuk menghadapi lingkungan sabana yang keras. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya ada diversitas, di mana konsep yang merujuk pada keberagaman atau perbedaan. Keanekaragaman spesies dari predator hingga mangsa memperlihatkan kompleksitas ekosistem dari savana itu sendiri. Kemudian kami akan membahas homeostasis.
akan Baik, jadi prinsip dijelaskan. dasar biologi yang keenam yaitu homeostasis. Di homeostasis ini, hewan di sabana mempertahankan keseimbangan fisiologis, seperti menjaga suhu tubuh dan hidrasi sehingga mereka dapat bertahan hidup di kondisi yang ekstrim. Oke, terima kasih Rafa. Selanjutnya kami akan membahas interaksi yang merupakan prinsip dasar terakhir biologi. Baik, untuk prinsip dasar biologi yang terakhir ada interaksi, yaitu interaksi antara hewan, baik antar individu maupun antar spesies. Interaksi juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup. Terima kasih Raffi. Setelah kami membahas 7 prinsip dasar biologi, selanjutnya kami juga akan membahas kelebihan dan kekurangan dari film dokumenter itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Tias. Kepada Tias disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada film ini. Kelebihan dan kekurangan pada film ini memiliki visual yang sangat menarik dan memukau, dan juga narasi yang mudah dipahami oleh pembacanya, dan juga sangat edukatif untuk pembelajaran biologi. Namun, dengan durasi yang sangat singkat membuat aspek kehidupan hewan ini penjelasannya kurang dipahami oleh sang pembaca, dan juga fokusnya lebih banyak pada aspek-aspek tertentu saja. Itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Tia. Selanjutnya kami juga akan menyimpulkan dari video tersebut, di mana akan dijelaskan oleh Marieta. Kepada Marieta disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kesimpulan dari film The Savannah, A Dangerous Playground for the Youngest, bukan hanya dokumenter tentang hewan di savana, tetapi juga gambaran nyata prinsip-prinsip biologi dalam kehidupan di savana itu sendiri. Film ini menampilkan perjuangan hewan muda untuk bertahan hidup, pewarisan sifat dari induk ke anak, lalu keseimbangan ekosistem yang terjaga melalui interaksi antar spesies. Di balik kerasnya alam, film ini juga menggambarkan kasih dan empati universal antara sesama rantai makanan. Mereka tetap berada di dalam satu lingkungan yang sama. Untuk saran sendiri, mungkin film ini bisa lebih fokus untuk satu objek agar penjelasannya terhadap satu ekosistem atau hewan bisa lebih merinci dan membuat penonton lebih paham tentang apa tujuan dari film tersebut. Terima kasih. Terima kasih kembali Marieta, dan sebelum kami menutup presentasi pada kesempatan kali ini akan ada closing statement dari Nakwila. Kepada Nakwila disilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, melalui tayangan ini juga konsep universitas tampak pada kesamaan proses hidup antar spesies di sabana, sedangkan kontinuitas tercermin dari pewarisan pengetahuan dan keterampilan dari induk kepada anak. Proses evolusi tergambar jelas dalam kemampuan setiap hewan beradaptasi terhadap lingkungan ekstrim, sementara diversitas memperlihatkan betapa kaya dan kompleksnya kehidupan yang saling melengkapi di ekosistem sabana. Mekanisme homeostasis pun tampak pada upaya makhluk hidup menjaga kestabilan tubuhnya, dan interaksi menjadi kunci terciptanya keseimbangan antar pemangsa, mangsa, serta lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, film ini tidak hanya menampilkan keindahan visual dan narasi yang menarik, tetapi juga menyampaikan pesan ilmiah yang mendalam tentang hubungan antar organisme dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Film ini layak dijadikan bahan pembelajaran biologi karena berhasil mengintegrasikan aspek sains, ekologi, dan nilai kemanusiaan dalam satu tayangan yang edukatif dan inspiratif. Closing statement yang sangat memukau dari Salsa, terima kasih banyak. Dan dengan demikian, presentasi resensi film dari kelompok 4 selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru tentang prinsip biologi dan juga keajaiban kehidupan di alam yang liar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.